Pak Greg dan teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Saya berharap kalian semua berada dalam keadaan yang sehat dan selalu dilimpahi berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik teman-teman sekalian, pada hari ini kita sudah UAS ya, tidak terasa sudah 1 semester kita berjalan bersama mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Baik, pada kesempatan UAS ini saya akan mempresentasikan bab 1. Kenapa bab 1? Karena saya selalu ingin menjadi yang nomor 1 di hatinya dan di hati kalian. Oke, baik, sebelum saya berbicara lebih jauh, saya mengajak teman-teman semua untuk berdoa terlebih dahulu. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Pengasih, syukur berlimpah atas anugerah dan karunia-Mu, terutama untuk kesempatan belajar selama 1 semester ini. Berkatilah kami agar apa yang telah kami pelajari menjadi modal bagi kami untuk menjadi garam dan terang dunia di tengah masyarakat, terutama dalam hidup sebagai warga negara Indonesia. Nama-Mu kami puji hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Pak Greg dan teman-teman sekalian, kita langsung saja ke pembahasan bab 1. Bab 1 ini punya tema besar, konsep dasar pendidikan kewarganegaraan. Dalam tema besar ini ada 4 subtema yang akan kita bahas. Yang pertama tentu saja pengertian pendidikan kewarganegaraan, yang kedua pendidikan kewarganegaraan persekolahan, dan yang ketiga pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah, lalu yang keempat ada eksistensi manusia. Baik, kita langsung saja ke bagian pertama, pengertian pendidikan kewarganegaraan. Di sini ada 4 ahli yang menyampaikan idenya. Yang pertama ada Asra, kemudian yang kedua ada Zamroni, yang ketiga ada Merpin Panjaitan, dan yang keempat ada Sujarto. Seperti apa mereka mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan? Kita simak bersama. Menurut Asra, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang memiliki cakupan lebih luas dari pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia. Sedangkan menurut Zamroni, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang menyiapkan masyarakat atau peserta didik untuk terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam lingkup demokrasi. Sedangkan menurut Merpin Panjaitan, pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan demokrasi yang menyiapkan generasi muda untuk mampu berpartisipasi aktif dan berpikir kritis dalam suatu bentuk metode pendidikan yang diagonal. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan menurut Sujarto adalah pendidikan politik yang memampukan generasi muda menjadi dewasa dalam politik sehingga mampu berpartisipasi dalam politik yang demokratis. Berdasarkan pengertian yang ditawarkan oleh para ahli, kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang berbicara atau membahas tentang kewarganegaraan, demokrasi, kemudian hak asasi manusia, dan masyarakat madani yang dalam implementasinya menerapkan pendidikan yang demokratis dan humanis. Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke bagian yang kedua, pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Nah, dalam hal ini ternyata nama pendidikan kewarganegaraan itu mengalami perkembangan sejak 1957 hingga 2006. Nah, ini ada perubahan nama dari tahun ke tahun. Yang pertama dari tahun 1957, nama pendidikan kewarganegaraan itu adalah kewarganegaraan. Sedangkan pada 1961 berubah jadi civics. Kemudian pada 1968 menjadi pendidikan kewargaan negara. Lalu ke 1975 menjadi pendidikan moral Pancasila.
Lalu ke 1994 kembali lagi menjadi kewarganegaraan hingga akhirnya di 2006 menjadi pendidikan kewarganegaraan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006 menyangkut standar isi pendidikan kewarganegaraan, dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik agar mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan juga menjalankannya dengan partisipasi yang aktif sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, adapun tujuan dari pendidikan kewarganegaraan di sekolah yang pertama adalah agar para siswa mampu berpikir kritis dalam isu-isu kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, agar para siswa mampu berpartisipasi dalam kehidupan sebagai warga negara. Lalu yang ketiga, dapat berpikir positif dan mengembangkan dirinya berdasarkan nilai-nilai karakter yang Indonesia. Lalu yang keempat, bisa berpartisipasi dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Baik, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi mempunyai kedudukan yang strategis dan penting karena undang-undang yang terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sebenarnya pendidikan kewarganegaraan di tingkat perguruan tinggi itu mengalami perkembangan yang cukup banyak ya dari tahun 1954 sampai dengan tahun 2000. Jadi dulu di tahun 1954 itu namanya pendidikan kewiraan. Hal itu sesuai dengan konteks pada zaman itu di mana Indonesia sedang gencarnya untuk merebut Irian Barat, sehingga pendidikan bela negara sangat penting untuk kalangan mahasiswa agar memiliki rasa cinta tanah air dan rela berkorban untuk negara. Namun pendidikan kewiraan ini ternyata dirasa tidak relevan karena berbagai faktor. Kemudian pada tahun 2000 diganti menjadi pendidikan kewarganegaraan. Adapun tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ini ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Kalau tujuan umumnya itu sebagai bekal bagi mahasiswa untuk menjadi warga negara yang baik ya. Sedangkan tujuan khususnya itu ada banyak, yaitu salah satunya adalah agar mahasiswa menyadari tugasnya sebagai seorang warga negara, lalu hubungannya dengan negara dan bisa berpartisipasi aktif dalam hidup kewarganegaraan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang keempat tentang eksistensi manusia. Dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, sebenarnya yang menjadi subjek dan objeknya adalah manusia sendiri dengan sistem pendidikan kewarganegaraan yang humanistik. Baik, diharapkan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, seorang mahasiswa atau seorang individu yang mempelajarinya itu bisa mencapai yang namanya learning to know, artinya dia belajar memahami, kemudian setelah memahami dia bisa belajar menjadi learning to be atau memahami jati dirinya, dan akhirnya diharapkan bisa menghasilkan yang namanya learning to live together, artinya bisa hidup bersama. Hidup bersamanya apa? Artinya dia bisa berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, terutama kehidupan bernegara. Baik teman-teman sekalian dan Pak Greg, demikian penjelasan saya dari bab 1. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kiranya dengan pertemuan hari ini, dengan UAS hari ini, kami semakin diteguhkan untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.